Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dodi Prayogo. Saya adalah dosen teknik sipil di Universitas Kristen Petra, Surabaya. Di sini saya diminta untuk membawakan satu topik, yaitu cerdas berinvestasi di era digital. Tentu saja saya membawakan ini bukan dalam kapasitas saya sebagai dosen ya, karena saya adalah dosen di teknik sipil ya, beda dengan investasi. Di 2013 saya pertama kali memulai investasi itu di saham, kemudian investasi juga di reksadana, peer-to-peer lending, surat berharga negara retail, dan 2019 saya membuat konten investasi di YouTube yang channel YouTube-nya namanya adalah Dodi Bicara Investasi. Di sana saya menceritakan pengalaman saya berinvestasi ya, mulai dari jatuh bangunnya investasi, strategi investasi, kemudian apa instrumen investasi yang cocok. Sehingga di sini saya akan coba berbagi kepada teman-teman yang ada di sini ya, kira-kira gimana sih caranya agar kita bisa berinvestasi, khususnya di era digital. Dan saya akan bagi sharing saya ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah saya ingin menceritakan mengapa investasi itu penting dan harus dilakukan oleh teman-teman semua di era digital ini. Kemudian saya juga akan menceritakan apa saja instrumen investasi yang harus dipilih ya, menjadi pilihan yang aman dan juga menguntungkan ya. Di tengah semua isu-isu yang ada sekarang ini ya, ada investasi bodong lah, atau ada macam-macam, saya akan coba sharingkan ke teman-teman sekalian. Dan yang terakhir adalah strategi investasi di era digital, yang kira-kira bisa di-applied oleh pemula. Nah, saya akan mulai, kalau lihat di layar sini, ini adalah satu makanan favorit saya dulu ya, sekarang pun juga kadang-kadang masih makan di sini. Saya ingat pada saat sebelum saya studi lanjut di 2017, harga dari makanan ini, nasi dan 2 ayam, itu adalah 19.500. Kenapa kok saya ingat? Karena pada saat itu saya makan ini di bandara ya, sebelum saya berangkat ke luar negeri, dan ketika saya pulang 5 tahun berikutnya, harganya ternyata sudah naik. Ya, harganya naik menjadi 30.000, dan tadi pagi saya cek, harganya adalah 46.500. Apa artinya? Setiap tahun yang kita makan itu mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat, kenaikannya itu rata-rata sebesar 8,2% per tahun. Kalau kita dulunya punya 1 lembar uang 20.000, itu sudah cukup untuk membeli 1 paket. Kalau di 2022 ini, kita perlu 3 lembar uang 20.000 ya, untuk bisa membeli yang namanya makanan ini. Dan kalau saya coba simulasikan ya, dengan kenaikan 6% per tahun, maka di 2042, 46.500 ini akan menjadi 149.000. Nah, ini yang kita namakan dengan inflasi. Artinya uang kita tadi yang kita punyai tidak lagi memiliki daya beli yang sama. Ya, kalau di 2011, 1 lembar saja sudah bisa membeli, 2022 kita perlu 3 lembar, di 2042 kita perlu 8 lembar uang 20.000 untuk membeli. Makanya kalau seandainya uangnya kita taruh di bantal atau kita taruh di celengan, maka akan tergerus dengan yang namanya inflasi. Nah, saya juga akan menceritakan ya mengapa kok kita harus berinvestasi, dan saya akan coba kutip apa yang dikatakan oleh Albert Einstein. Dia mengatakan bahwa compound interest atau bunga berbunga itu merupakan keajaiban dunia yang ke-8. Nah, apa sih yang dimaksud dengan compound interest atau bunga berbunga? Saya akan coba ambil ilustrasi seperti ini ya. Misalkan ada 3 orang di sini, Bob, Anthony, dan Jennifer. Bob itu nantinya berencana untuk menabung di bank, di mana imbal hasilnya 1% per tahun. Kemudian Anthony itu akan juga investasi di deposito, imbal hasilnya 4% per tahun. Dan Jennifer akan investasi di saham dengan imbal hasil 12% per tahun. Mereka semua bertiga akan sama-sama melakukan yang namanya nabung rutin ya, 1 juta per bulan sepanjang 30 tahun. Dan kita akan coba lihat ya keajaiban dunia ke-8-nya seperti apa. Kita lihat dari 10 tahun pertama. Di 10 tahun pertama, si Jennifer tadi bisa mengumpulkan aset investasi, total modal dan keuntungan adalah 230 juta. Sedangkan yang kedua itu 147 dan 126. Belum terlalu kelihatan ya keajaiban dunianya di bagian mana. Tapi kalau kita perbesar menjadi 30 tahun, maka kita akan lihat bahwa Jennifer itu akan mengumpulkan aset investasi sebesar 3,5 miliar atau 7 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan orang kedua dan orang 3. Inilah yang kita namakan dengan keajaiban compounding atau keajaiban bunga berbunga. Dan satu lagi, kalau kita panjangkan lagi dari 30 tahun menjadi 50 tahun, maka kita lihat ya, si Jennifer itu akan mengumpulkan di akhir tahun ke-50-nya 39,1 miliar. Berbanding hanya 2 miliar saja. Artinya 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang yang
hanya menabung di deposito dengan return sebesar 4% ya. Jennifer itu 12% per tahun. Nah, dari sini saya yakin bahwa orang-orang yang menonton ini adalah orang-orang yang masih muda ya. Saya pribadi baru berinvestasi itu di usia 26. Di tahun 2013, pada saat tahun depannya saya diminta untuk menikahi istri saya yang saat ini. Dan di situ saya baru sadar ya, kalau mungkin untuk hidup sendiri saja itu tidak cukup ya kalau kita tidak mulai memikirkan untuk masa depan nanti, apalagi kalau kita nanti sudah menikah. Teman-teman yang masih usianya belasan tahun ataupun baru lulus kuliah, itu kesempatannya terbuka lebar untuk bisa merasakan keajaiban dari compound interest atau bunga berbunga. Nah, dari situlah kita akan mencoba melihat dari instrumen investasi yang ada, kira-kira apa sih yang namanya investasi dan apa yang bukan investasi. Karena memang ada banyak sekali investasi-investasi yang kita kira investasi, ternyata itu adalah investasi bodong. Saya sendiri selalu menceritakan ya kepada mungkin orang yang bertanya kepada saya ya, kira-kira investasi itu harus seperti apa? Ada 4 komponen dalam investasi. Komponen pertama adalah modal, di mana investasi itu ya kita harus menanamkan modal kita. Kemudian yang kedua adalah cash flow. Cash flow itu artinya instrumen investasi tadi harus memberikan ke kita berupa uang yang rutin. Contohnya misalnya ya kita taruh di deposito, nanti kita akan mendapatkan cash flow ya berupa bunga deposito. Kita misalnya invest di obligasi, kita akan mendapatkan kupon obligasi. Kita invest di saham, saham itu adalah perusahaan dan perusahaan itu mencetak laba. Laba tadi sebagian bisa dibagikan ke kita berupa dividen, dan juga laba itu juga sebagian lagi akan diputarkan untuk ekspansi sehingga tahun depannya akan terjadi pertumbuhan. Nah, beberapa dari instrumen investasi itu ada yang tidak menghasilkan cash flow ya, dan itu bukan menjadi prioritas bagi saya untuk menaruh dana saya di instrumen investasi. Dan yang ketiga itu adalah waktu. Artinya investasi itu selalu perlu yang namanya waktu untuk bisa compounding ya. Dan sekarang ini ternyata ada banyak sekali orang-orang yang menawarkan investasi yang returnnya tinggi, tapi waktunya singkat. Dan pada akhirnya terjebak, barulah tahu kalau ternyata itu adalah investasi bodong. Jadi ketika ada yang menawarkan investasi dengan bunga yang tinggi, tapi waktunya sesingkat-singkatnya ya, dapat bunga tinggi itu dalam waktu singkat, itu bukan namanya investasi. 99% bisa kita katakan itu adalah investasi bodong dan memang terbukti ya, sekarang sudah muncul. Dan yang terakhir adalah komponen yaitu pasif. Artinya kalau seandainya kita investasi itu harus bisa kita kontrol secara pasif. Ketika kita membuka layar, ya investasi membuka layar, setiap hari kita lihat, ya investasinya kita beli, kita jual, ya beli hari ini, jual nanti sore, beli hari ini, jual besok, beli hari ini, jual minggu depan, itu namanya bukan investasi ya, karena kita aktif untuk memantau ataupun melakukan transaksi di investasi kita. Itu namanya adalah trading, dan trading sebenarnya tidak salah ya, tapi trading itu bukanlah investasi. Nah, dari 4 komponen investasi ini ada satu konsep lagi yang perlu kita pahami, yaitu investasi itu ada konsep yang namanya risk dan return. Ya, dimana kalau return itu adalah imbal hasil dan risk itu adalah resiko. Dan dua-duanya ini harus seimbang. Ya, layaknya sebuah timbangan ya. Tidak ada yang namanya investasi yang menjanjikan return yang besar tapi resikonya ada. Dan kebanyakan dari kita mencari ya investasi mana yang bisa profit secara cepat tapi menghasilkan resiko yang serendah-rendahnya. Dan itulah mangsa dari investasi bodong. Investasi yang dijanjikan bisa menghasilkan keuntungan yang cepat, tapi ternyata tidak ada resikonya sama sekali. Nah, kata resiko sendiri kalau bahasa Indonesianya ataupun bahasa Inggrisnya terdengar konotasinya negatif ya, resiko gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di bahasa lain, kita pakai bahasa Mandarin, resiko ini bahasa Mandarinnya adalah weiqi, di mana 2 komponen penyusun kata resiko itu berarti danger dan juga opportunity. Artinya di dalam bahasa Mandarin sendiri, kata resiko itu sudah benar-benar dengan definisi yang sesungguhnya ya. Di balik yang namanya bahaya, itu ada yang namanya opportunity. Ada risk dan juga ada return. Oke, dan kalau kita mau coba gambarkan ya ke dalam satu bagian di sini resiko dan juga return, maka kita bisa gambarkan investasi seperti berikut ya. Ini 3 investasi pertama yang klasik, ada deposito, ada obligasi dan juga ada saham. Dan mereka semua itu akan sesuai dengan teori risk and return. Jadi misalnya deposito, kita datang ke bank, kita taruh uang kita, bank nanti yang akan memberikan return kepada kita di depan dan resikonya sangat amat kecil, tapi returnnya juga kecil.
Obligasi misalnya ya, beberapa bulan yang lalu saya membeli surat berharga negara retail ori obligasi negara retail, diberikan kupon sebesar 4,95%. Ya, returnnya lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan deposito. Tapi kalau seandainya mau mencari yang returnnya lebih tinggi, ya instrumennya ya otomatis harus siap dengan yang namanya resiko yang tinggi pula. Ya ada saham di sini, di mana harga saham itu setiap detiknya itu bisa berubah ya, bisa naik, bisa turun, bisa ketika kita beli kemudian terjadi penurunan dan seterusnya. Nah, ada juga satu instrumen investasi lain yaitu reksadana, di mana di reksadana ini kita bersama-sama dengan orang yang lainnya menaruh uang kita dalam suatu wadah, kemudian dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi itu yang nantinya akan menaruhkan ke beberapa instrumen. Misalnya kalau seandainya dominan ditaruh di deposito, maka itu namanya adalah reksadana pasar uang. Dominan ditaruh di obligasi, namanya adalah reksadana obligasi, dan kalau dominan ditaruh di saham, namanya adalah reksadana saham. Dan reksadana ini adalah instrumen yang legal ya, sudah diawasi juga oleh OJK, dan bisa dimulai dengan beberapa ada yang bahkan Rp10.000 itu bisa dimulai. Nah kalau kita taruh di sini nanti akan terlihat ya reksadana pasar uang itu punya profil resiko dan return yang lebih tinggi daripada deposito. Reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap lebih tinggi lagi sedikit, dan juga di sebelah kanan atas saya itu ada reksadana saham. Nah ada instrumen investasi lain lagi, misalnya peer-to-peer lending di mana kita memberikan pinjaman kepada UMKM ya, dan juga ada juga instrumen investasi bersifat emas. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, itu adalah instrumen yang berbasis fixed income asset. Artinya, di sini kita investor berinvestasi ke instrumen yang memberikan pinjaman. Sehingga dari awal, kita itu akan diberikan janji return yang pasti. Ya, lebih stabil, tapi tentu saja return-nya lebih terbatas. Sedangkan yang sebelah kanan saya, itu adalah equity based asset. Artinya kita berinvestasi di instrumen yang kita tanam modal ya, atau kita tanam ekuitas. Makanya dinamakan sebagai equity based asset. Return-nya akan lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen yang bersifat fixed income asset. Nah, kalau kita lihat ada juga instrumen investasi lain yang mungkin sedang muncul-munculnya dalam beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir. Ya, ada instrumen yang bersifat currency, mata uang, baik yang real maupun yang digital, kemudian ada komoditas juga, dan juga ada barang koleksi. Nah ini adalah instrumen investasi yang bisa dipilih juga oleh anak muda, tetapi ingat ada satu hal, instrumen investasi ini tidak menghasilkan cash flow ya, atau tidak produktif. Beberapa diantaranya lagi hype itu adalah yang misalnya NFT gitu ya, di mana ada orang yang menjual NFT, kemudian bisa mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi sekali. Nah silakan nanti bisa dianalisa terlebih dahulu ya sebelum dibeli atau berinvestasi di sana. Nah, di zaman era digital ini memang segala sesuatunya sangat dipermudah ya. Kalau dulu saya ingat 2013 saya membuka akun saham, saya harus datang ke kantor, kemudian saya harus lengkapin formulir, kemudian masih harus dikirimkan kembali, baru 2 hari sudah jadi. Dan saya ingat awal tahun ini dengan kemajuan dunia digital, ketika saya membukakan orang tua saya rekening saham, cukup dalam waktu setengah hari kita isi semuanya di dalam aplikasi dan pada akhirnya sudah terbuka. Bahkan beberapa kita bisa investasi mulai dari Rp100.000. Ya, beberapa reksadana bahkan bisa investasi sejak Rp10.000. Dunia digital ini seperti pedang yang bermata dua ya. Artinya kalau seandainya kita bisa memanfaatkan dunia digital itu sangat bagus sekali ya perkembangan digital yang ada. Semua lebih cepat, semua lebih praktis, tetapi kalau seandainya kita juga tidak pandai-pandai dengan apa yang ada di era digital ini, maka kita akan menjadi mangsa dari investasi bodong yang juga naik kelas ya dengan adanya perkembangan digital ini. Oke, dan ini adalah rangkuman ya bagi teman-teman yang ingin tahu kira-kira gambarannya seperti apa, return dan resiko, mulai dari pasar uang returnnya adalah 3-5%, obligasi itu adalah 5-8% per tahun, dan juga ekuitas itu 10-15% per tahun. Semakin tinggi tingkatannya, maka returnnya juga akan semakin tinggi. Dan di sebelah kanan saya ini juga ada yang namanya resiko ya, dimana kalau resiko itu kita bisa mengukur dari beberapa hal, tetapi saya memakai istilah yang namanya maximum drawdown. Di mana maximum drawdown itu adalah berapa persen penurunan dari titik tertinggi sampai titik terendah, ya sebelum pada akhirnya akan kembali lagi. Kalau kita lihat pasar uang returnnya memang rendah, tapi drawdown-nya bisa dikatakan 0% atau hampir tidak ada. Obligasi
Ada drawdown ya, pada saat pandemi kemarin sempat reksadana obligasi itu turun sampai 9% ya dalam satu waktu. Dan kalau saham meskipun menghasilkan return 10-15% secara rata-rata, yang terjadi adalah dia punya drawdown sampai 40%. Nah, dari sini saya akan coba menceritakan kepada teman-teman di sini bagaimana sih strategi investasi yang kira-kira pas yang bisa dipakai oleh pemula. Dan saya akan coba ceritakan beberapa jenis portfolio. Pertama, teman-teman bisa membuat portfolio yang sifatnya konservatif. Ini cocok bagi orang yang ingin investasinya itu tidak turun banyak-banyak ya. Mungkin karena memang toleransinya masih belum sampai ke sana. Toleransi resikonya belum sampai ke sana. Total return-nya kalau kita gabungkan ya, 70% ada di pasar uang, kemudian 20% ada di obligasi, dan 10% ada di saham. Return-nya adalah 6% per tahun, dan maksimum drawdown-nya itu adalah minus 5%. Cocok bagi yang konservatif. Nah, sedikit lagi naik ke yang moderat, ya 50% kita taruh di instrumen berbasis obligasi, 30% ditaruh di pasar uang, 20% di saham, maka return-nya rata-ratanya itu adalah 7%, dan turun bisa lebih turun lagi, lebih dalam, yaitu sampai 9%. Ya, dan ini adalah instrumen investasi yang bersifat agresif. Ini mungkin banyak anak muda yang kuat ya untuk melihat penurunan ya, tapi tidak semua juga yang bisa cocok dengan instrumen ini. Untuk agresif sendiri return-nya itu 10% ya. Kenapa? Karena 70%-nya itu ditaruh di instrumen berbasis ekuitas atau saham, tapi ada tapinya, max drawdown-nya ya itu bisa sampai 28% ya. Turun dalam satu satuan waktu bisa turun sampai 28%. Nah, di sini saya akan mengambil satu kutipan ya bagi kita untuk mau berinvestasi secara jangka panjang. Yang paling penting ya, tidak ada yang lebih penting bagi seorang investor daripada kemampuan untuk bisa tidur secara nyenyak saat menaruh uangnya dalam investasi. Nah, ini adalah satu tips ya bagi teman-teman yang berinvestasi tapi setiap malamnya bangun tidur itu masih kepikiran tentang investasinya, artinya bisa jadi investasinya itu tidak cocok ya. Baru investasi di saham gitu ya, turun 5%, malamnya tidak bisa tidur. Berarti bisa jadi toleransi resikonya masih belum sampai ke sana. Nah, saya akan coba tutup dengan satu cerita ya. Ini adalah IHSG kita, dan saya ingat pada 2020 di 23 atau 24 Maret saat IHSG itu sempat turun-turunnya ke level 3.900, saya buka portfolio saya dan ini yang saya lihat ya, portfolio saya itu turun sampai 46%. Ya, kalau pakai nominal sempat turun sampai 1 miliar ya portfolio saya. Ini pertama kalinya dalam hidup saya bisa turun sampai sebegini banyaknya karena pandemi. Dan pada saat itu saya sempat tunjukkan kepada istri saya ya. Lucunya di keluarga kami ini istri saya bahkan tidak pernah nonton video saya ya, video investasi saya tidak pernah ditonton gitu. Istri saya lebih ke arah kasir ya, mengurus pengeluaran, pemasukan, tapi yang saya lebih ke arah memanage. Dan saya tunjukkan pada istri saya. Istri saya dengan lugunya dia bercerita kalau bisa naik lagi apa enggak ya. Dengan menguat-nguatkan hati saya bilang ke istri saya bahwa ya pasti bisa naik ya, meskipun dalam hati mungkin gemeter ya. Turun sampai 46% dan nominalnya begitu besar. Tapi nyatanya apa? Karena saya coba kuatkan kembali, ini saya investasi untuk jangka panjang, dan saya justru malah juga menambah ketika pasar saham turun. Yang terjadi adalah, ini screenshotnya ya, screenshot saya, kemudian ini pada saat posisi penurunan di portfolio di akun sekuritas saya, turun cukup dalam. Tapi karena saya ingat kalau investasi itu memang untuk jangka panjang, dan suatu saat pasar saham akan pulih kembali apapun krisisnya, saya putuskan untuk tetap tahan dan juga tambah investasi dengan uang yang tersisa, dan akhirnya investasi saya kembali naik bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan awal tahun 2020 pada saat pandemi yang lalu. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk mengingat ya, menyesuaikan strategi investasi kita. Bayangkan ketika kondisinya sedang turun, kemudian kita tidak tahan dengan yang namanya resiko penurunan dan kita jual rugi, maka ya benar-benar kerugian kita itu akan terrealisasi. Nah, dan saya akan tutup presentasi saya dengan satu istilah, yaitu YOLO. Ini adalah istilah yang sangat sering sekali digunakan oleh anak-anak muda ya. Singkatannya sebenarnya YOLO adalah You Only Live Once. Artinya kita hanya hidup satu kali saja, dan justru karena kita hidup satu kali saja, kita harus dengan bijak merencanakan yang namanya kehidupan kita ya, termasuk dari sisi investasi. Ketika kita dari awal tidak mulai berinvestasi, maka yang terjadi adalah di masa yang akan datang
kita akan kesulitan. Ya, kita tidak ada jaminan untuk hari tua, kita tidak ada dana investasi, dan apa yang terjadi, kita malah menjadi beban untuk generasi berikutnya. Jangan sampai anak kita itu menjadi sandwich generation karena kita tidak mempersiapkan investasi kita dari awal, dan sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak mulai berinvestasi karena di era digital ini kita bisa berinvestasi dengan berbagai macam aplikasi investasi yang ada di HP kita. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa.